nama saya Claudia Yohana Deborah Emor, NIM 71 2020 180. Halo, nama saya Yurlen Sayoe, NIM saya 71 2020 159. Nama Yohana Balandeu, NIM 71 2020 011. Saya Wida Kristiani Nenometa dengan NIM 71 2020 183. Hai, nama saya Rahel Rini Revaya Stompul dengan NIM 71 2020 124. Halo, perkenalkan nama saya Sosi Paterpalias dengan NIM 71 2020 051. Nama saya Saren Firstania Detan dengan NIM 71 2020 153. Perkenalkan, nama saya Kristiani Atalia Bawembang, NIM 71 2020 082. Di dalam kehidupan spiritualitas, kita diminta untuk mengenal spiritualitas diri kita. Pengalaman dengan Allah dapat diwujudkan dengan cara mengembangkan, mempertahankan, dan mewujudkan esensial kehidupan spiritualitas itu sendiri. Salah satu tipe yang digambarkan dalam buku Secret Pathways karya Gary Thomas yaitu kaum antusias. Kaum antusias yaitu menyukai bentuk ibadah yang penuh perayaan dan berbagai bentuk iman yang supranatural. Berikut dua hal mendasari temperamen dari kaum antusias yaitu misteri iman dan perayaan. Misteri iman. Kaum antusias memiliki kerinduan untuk memelihara misteri iman. Sebab kaum antusias memahami bahwa ada hal tertentu tentang Allah dan kekristenan yang memang tidak dapat dipahami sepenuhnya. Karena kekristenan memiliki sisi misterius. Kekristenan memiliki penyembahan dan melayani Allah secara supranatural, yang telah menyatakan dirinya dengan cara supranatural. Orang dengan tipe antusias memiliki kecenderungan dalam mengembangkan spiritualnya dengan pengalaman seperti itu. Hal yang terlarang sebagai bentuk peringatan bagi orang Kristiani terdapat dalam kitab Ulangan 18 ayat 10 sampai 12. Kitab suci mempertegas bahwa setiap orang yang melakukan hal tersebut adalah kekejian bagi Tuhan. Peringatan ini dapat disimpulkan dengan pengenalan akan Allah sebagai Sang Pencipta, yaitu Allah yang memberikan kita pikiran yang sehat serta pewahyuan yang kokoh dan alkitabiah yang berujung pada Yesus Kristus. Penggunaan misteri sebagai bagian dari iman terdiri dari 3 hal, yaitu mimpi, penantian, dan doa. Yang pertama kita mulai dari bagian yang pertama, yaitu mimpi. Tidak dapat dipungkiri bahwa ada beberapa orang Kristen yang dapat menunjukkan mimpi yang signifikan dalam hidup mereka. Mimpi setidaknya memiliki 2 kegunaan, yaitu dapat dijadikan sebagai syafaat untuk orang sekitar dan menyiapkan diri agar siap menghadapi berbagai perubahan, sehingga tidak mustahil bahwa Allah menggunakan mimpi sebagai media untuk berbicara dengan umatnya tentang dinamika kehidupan dan menjadikan kita beriman kepadanya. Karena terkadang kita terlalu sibuk dengan kehidupan yang realis tanpa memikirkan kehadiran Allah, maka kita seharusnya membuka diri untuk menerima mimpi dan meletakkannya pada konteks yang semestinya. Mimpi dapat berubah perilaku hidup seseorang sehingga mendapat tempat tersendiri dalam iman Kristen, namun perlu berhati-hati karena iblis dapat meniru mimpi. Mimpi sebagai komunikasi Allah kepada umat juga dinyatakan dalam kitab tertera jelas dalam kitab Kejadian pasal 28 ayat 10 sampai ayat 16. Dalam perjanjian baru, kebenaran Allah lewat mimpi dapat dinyatakan dalam kitab Matius pasal 1 ayat 20 dan pasal 2 ayat 12. Sebagian orang, mimpi hanya diartikan sebagai bunga tidur saja, sehingga terkadang kita melewatkan apa arti dan makna dari mimpi tersebut. Tetapi bagi orang Kristen, orang yang percaya kepada Allah, kita diminta atau kita dituntut untuk mampu memaknai dan memahami arti mimpi. Nah, sudah jelas nyata digambarkan di dalam Alkitab bahwa Allah sendiri menggunakan mimpi untuk memberikan petunjuk dan juga peringatan bagi manusia. Hal lain yang tidak kalah pentingnya di dalam membangun sikap spiritual kita kepada Allah adalah suatu komunitas, di mana hal ini tertulis di dalam kitab Ibrani pasal 10 ayat yang ke-25. Di sana dikatakan bahwa janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadat kita. Sudah jelas bahwa suatu komunitas juga menjadi hal yang penting di mana kita akan menumbuhkan iman kita kepada Allah.
Hal lain juga yang perlu kita sadari bahwa sebagai orang Kristen, sebagai anak Allah, kita harus mampu memilah dan memilih atau mengetahui sumber mimpi tersebut. Apakah mimpi itu benar-benar berasal dari alamiah, ataukah dari roh jahat, atau justru bahkan dari Allah sendiri. Sehingga hal ini menunjukkan salah satu aspek dari kehidupan atau perwujudan sikap spiritualitas iman yang misterius. Selain memiliki kepercayaan sebagai misteri iman dan mempercayai mimpi secara signifikan di dalam kehidupan mereka, kaum antusias juga menumbuhkan iman percayanya melalui penantian. Di kehidupan kita sekarang ini, kita lebih menghargai sesuatu yang instan tanpa menghargai proses penantian, karena bagi kita menunggu atau menanti adalah hal yang sangat membosankan. Tetapi bagi kaum antusias, mereka lebih menghargai tindakan penantian, karena dengan tindakan penantian dapat menumbuhkan iman, dan dengan iman juga dapat sesuatu yang diinginkan atau sesuatu yang dicita-citakan dapat menghadirkan Allah. Salah satu permintaan kaum antusias adalah meminta kepada Allah agar melayani urung. Konteks urung merupakan hal yang biasanya dilakukan oleh kaum spiritual lainnya. Namun, berbeda dengan kaum antusias karena iman kaum antusias sangat tergugah atau ingin mengalami Allah secara kasat mata, dan menumbuhkan urung melalui Roh Kudus merupakan puncak keberhasilan kaum antusias dan dalam penantian mereka. Di sini saya akan menjelaskan tentang doa, hal yang tidak kalah misterius, yaitu doa. Sebab doa adalah sarana komunikasi kita dengan Allah. Dengan berdoa, kita dapat berhubungan baik dengan Allah secara langsung yang tak terlihat di mata kita. Ada dua jawaban Allah ketika kita memohon kepadanya. Yang pertama, Allah menjawab dengan kata tidak, yang bukan berarti Allah tidak mendukung kita untuk melakukan hal itu, tetapi agar kita tidak seenaknya menerima jawaban iya dari Dia. Dan yang kedua, Allah menjawab dengan kata iya, yang berarti Allah sudah merencanakan segala sesuatunya pada kita. Kaum antusias meyakini hal ini sebagai tahapan dan jalur yang harus dilalui mereka untuk dapat memahami Allah dan kemahakuasaan Allah. Tindakan perayaan. Tiap-tiap individu yang diciptakan Allah mempunyai cara-cara tersendiri untuk menyampaikan kerinduannya dengan Allah. Begitu pula pada kaum antusias. Kaum antusias bertumbuh melalui tindakan perayaan yang dapat dilakukan dengan berbagai bentuk, yang dapat dipadukan dalam iman dan ibadah, seperti ibadah yang antusias, upaya kreatif atau menciptakan, berkumpul bersama. Tindakan perayaan dapat dilakukan dalam berbagai bentuk seperti ibadah yang antusias, upaya kreatif dalam hal ini menciptakan, dan berkumpul bersama. Yang pertama yaitu ibadah yang antusias. Dalam melakukan perayaan, kita harus memiliki rasa hormat dan hati yang murni. Ibadah dapat mengingatkan dan menumbuhkan rasa syukur atas segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan dan mendatangkan sukacita yang membangun kekuatan rohani. Di dalam Perjanjian Lama menuliskan tentang ibadah yang antusias melalui perayaan Pentakosta, Paskah, dan Pondok Daun. Yang kedua yaitu menciptakan. Kehidupan yang dikaruniakan Allah kepada kita umat manusia dapat dipergunakan untuk menciptakan sesuatu sesuai dengan minat dan bakat. Dalam konteks spiritualitas Kristen, ide dipandang sebagai hal yang penting yang dapat memberi dampak pada spiritualitas. Misalnya, membangun bisnis, menulis puisi, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu berkumpul bersama. Kaum antusias adalah kaum yang suka menyembah Allah dengan cara berkumpul bersama. Ketika mereka berkumpul, muncul perasaan yang lebih untuk memahami Allah. Namun kembali lagi kepada pengertian kaum antusias bahwa mereka lebih suka menyembah Allah dengan perayaan. Dengan begitu, kodrat manusia yang ada pada hakikatnya adalah pasif diubah oleh rahmat Tuhan yang bekerja pada dirinya. Tantangan kaum antusias.
Tantangan atau kelemahan kaum antusias yang perlu diwaspadai yaitu diantaranya mencari pengalaman. Mencari pengalaman baru menjadikan kita pecandu rohani yang sakau. Sebagai kaum antusias, secara khusus perlu berhati-hati dalam mencari dan mengasihi Allah. Bukannya selalu mencari pengalaman yang baru, karena urung kita terus mencari pengalaman yang baru, hal itu akan digunakan untuk berbuat hal-hal yang jahat dan akan membuka peluang yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Yang kedua, bersikap independen. Kaum antusias melebihi kaum spiritualitas lainnya. Perlu berakar dalam gereja yang kuat yang dapat meminta pertanggungjawaban pada orang percaya secara perseorangan. Yang ketiga, menyamakan perasaan yang baik dengan ibadah yang baik. Ibadah yang murni adalah tindakan berdasarkan kemauan, di mana kita mempersembahkan kesetiaan, pujian, dan ucapan syukur kepada Allah. Bukan hanya kita merasa nyaman selama ibadah, bukan berarti kita telah mempersembahkan kemauan kita dalam cara sepatutnya. Tetapi sebaliknya, bukan hanya kita merasa murung atau datar mengartikan pula bahwa kita tidak menyembah Allah secara efektif. Setelah kita mendengarkan penjelasan tentang kaum antusias, maka saya akan menyampaikan pesan dari kaum antusias, yang dimana sangat sulit, bahkan tidak pantas jika kita bersikap positif dan antusias dalam menghadapi perubahan semacam itu. Karena itu, orang yang bertipe spiritualitas antusias ini seringkali dianggap sebagai orang yang menjengkelkan, naif, atau tidak dewasa. Terkadang, Allah bergerak di luar dugaan dan penuh kuasanya. Orang-orang mengalami kesembuhan secara ajaib, kehidupan berbalik secara dramatis, hati ditantang, diinsafkan, dan dikuatkan kembali melalui suatu peristiwa yang supranatural. Saya percaya bahwa kaum antusias ini memiliki karunia yang berharga dan panggilan yang istimewa, serta daya berharap bahwa mereka tidak akan pernah berhenti untuk merayakan dan bahwa mereka tidak akan pernah berhenti untuk percaya, bahkan pada malam-malam yang kelam sekalipun.